Ya, untuk yang sudah datang, terima kasih sudah datang on time. Mohon maaf kita membuka pintunya telat sedikit ya. Ini sekarang jam 2:08, 2:09 sekarang. Kita akan menunggu sebentar lagi sampai semua teman-teman yang sudah mendaftar untuk masuk, agar kita mulai I Want to Learn pada hari ini dengan Ican Harem. Yeay. Sambil kita menunggu orang-orang, kita putar-putar musik dulu, Wak, geng. Sikat. Sekali lagi selamat datang teman-teman. Selamat datang di I Want to Learn, presented by 7 Hari dan Sonderland. Pada siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ican Harem. Yang kalian dengar adalah sajian musik dari Ican Harem. Tidak, speaker Anda tidak rusak. Memang musiknya yang bikin semangat. Kita tunggu 2 menit lagi sebelum kita mulai acara hari ini.
Iya, inilah teman-teman Ican Haram. Sajian-sajian musik di siang hari ini, Sabtu ini untuk membawa kita bergerak semangat pada weekend hari ini. Oke, sekali lagi welcome semuanya di I Want to Learn, presented by 7 Hari dan Sonderlab. I Want to Learn ini adalah weekend educational program initiated by 7 Hari Coffee yang kali ini kerjasama bareng Sonderlab, yang harapannya adalah untuk edukasi dan give back to society. Jadi terima kasih sudah datang. I Want to Learn pada bulan Agustus ini temanya adalah Ready, Active, Productive. Walaupun kita semua harus di rumah masing-masing dan meminimalisir keluar-keluar, cuman kita masih bisa produktif. Seperti terlihat di sini tamu kita pada siang hari ini, Ican Haram yang kelihatannya selalu produktif dengan karya-karyanya dia. Dan pada hari ini kita mau membahas tentang semangat akar rumput bersama dengan Ican Haram. Oke, selamat datang Ican. Apa kabarnya Pak? Terima kasih Dek. Kabar baik. Salam dari Bali. Salam balik dari Jakarta. Teman-teman mau mengingatkan lagi aja, event ini sebenarnya charity event. Donation bisa dimulai dari 25.000 dan earnings-nya akan didonasikan melewati bagi rata. Ntar teman-teman dari 7 Hari bakalan dan Sonderlab bakalan ngasih tahu info gimana caranya donasi selama event via chatnya, jadi jangan ragu, sumbang-sumbang aja. Dan sebenarnya pada hari ini tuh kita mau membahas banyak hal dengan Ican Haram yang bisa dibilang seniman yang paling tulen lah kalau menurut saya. Cuman sebelum kita mulai diskusinya mungkin kita bisa bersama-sama nonton video yang mungkin bisa menggambarkan, mengilustrasikan bagaimana sih, atau apa sih, atau siapa sih Ican Haram itu. Silakan tim 7 Hari dan Sonderlab, boleh di-play. Apa kabar Kota Solo? Ya, selamat datang semuanya di Kota Solo, Solo Kota Budaya. Inilah performa pertama kita setelah kita mati suri selama 10 tahun. Ya, terima kasih panitia 7 Hari Sonderlab dan Trampolin atas video perkenalannya. Hari ini kita mau ngobrol seperti tadi saya sudah bilang, semangat akar rumput, di mana Ican ini bisa berkarya tanpa ragu, dengan berani, dan mengangkat kearifan lokal dengan semangat akar rumput. Nah, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Mungkin teman-teman udah ada yang familiar dengan Ican Haram, mungkin teman-teman ada yang belum. Cuman kalau Ican mau define Ican sendiri itu kira-kira apa sih Ican Haram? Dan siapa sih Ican Haram? Boleh jelasin dikit nggak Ican? Yo Dek, kalau mendefinisikan aku mungkin full time artis, part time rockers. Itu
emang clear ya ada rockernya itu ya, karena Oh, aku tahu pertama kali Ican dari musiknya soalnya gitu. ya benar. Mungkin kita sama. Kalau Dega kan musisi ya, Yan. Ya. Kalau aku musibahnya. Nah, si Ican tuh part-time rocker dan full-time artist itu tuh bisa dilihat dari berbagai macam jenis karyanya yang udah Ican keluarkan gitu ya dari awal-awal pertengahan 2000-an sampai sekarang gitu. Nah, bisa cerita nggak sih sebenarnya disiplin apa aja yang udah pernah Ican tackle dalam berkarya, dan so far itu paling nyamannya di apa sih sebenarnya? Eh, Kalau disiplin kesenian itu ketika aku memutuskan untuk kuliah di salah satu institusi seni di Yogyakarta, di tepatnya di kampus Institut Seni Indonesia kan. Itu aku mulai menempah kesenian. Tapi kalau untuk disiplin, background aku tuh dari awal SMP sampai SMA itu aku mondok di pondok pesantren. Jadi basic disiplinku tuh ilmu agama sebenarnya. Dan Oh, pesantren Islam, masa pesantren Kristen bisa ya? Pesantren, Said. pesantren Kristen. Itu di Aceh, Itu di Medan. itu di Medan. Yoi. Dan dari santri terus memutuskan untuk merantau ke Yogyakarta untuk kuliah. Keputusannya waktu itu ambil di kampus kesenian. Dan kebetulan basic major aku tuh di desain sebenarnya, desain grafis atau Desain grafis, bahasa akademisnya desain komunikasi visual. DKV. Di situ di Institut Seni, karena kalau kita lihat dari disiplin-disiplin ilmuku kayak gitu, dari ilmu agama convert ke berkesenian di Institut Seni Yogyakarta. Ya, Nah, selama di ini berarti kan berawal dari Medan, santri, habis itu kuliah di Jogja, itu diisi ya? Benar ya? ya benar deh. Dulu Oh, aku kuliahnya juga ada di Universitas Islam Negeri, karena itu kan otomatis kalau santri itu biasanya dapat beasiswa, ngeplay beasiswa oh, oke. ke UIN dan Universitas Islam Negeri kan. Hmm. Itu aku juga ngambil di UIN. Nah, cuman bagaimana seorang Ican yang tadinya di santri itu bisa mengeluarkan karya-karya yang heboh gitu, ekstrim bisa dibilang, dan Punk rock sebagai biang keladi. nah ini apa journey-nya nih berarti bisa dibilang kan banyak karya seninya Ican ya, beda medium gitu. Cuman tadi dibilang punk rock berarti emang mulainya dari musik ya? Benar, Wak. Karena pendekatan medium yang bisa kita akses waktu di pesantren itu kan, walaupun secara diam-diam ya, tidak bisa seperti anak di luar yang atau di luar pesantren gitu. Pesantren itu kan konservatif ya. Dalam artian kalau kamu mendapatkan akses berbau asing itu kan tidak dibolehkan. Dan kebetulan waktu itu aku punya guru atau ustadku yang memberikan akses-akses kepada musik-musik yang bisa dikatakan lumayan sableng lah dia itu. Aku dulu kenalnya ya pertama standar lah dari rock-rock macam Guns N' Roses ya kan. Welcome to the Jungle, Ya. Welcome to, terus sampai akhirnya punya kejadian yang kan melanggar disiplin lah. Apa tuh? Waktu itu aku tuh pernah punya pengalaman. Jadi kan kalau kita mendengarkan musik gitu kan kita ngefans gitu kan. Waktu punya liburan kan kalau di pesantren tuh liburannya waktu Idul Fitri gitu ya. Hari raya gitu beli dong, kita upgrade aktualisasi diri ya kan. Belilah kaset terus gitu kan. Akhirnya kan kalau kita beli dulu tuh bonusnya poster.
Ya, poster. Yo, itu pasti itu kaset tuh pasti bonusnya poster, ada paket-paket tertentu lah. Aku tuh beli nama albumnya Appetite of Destruction. Kebetulan Oh, iya, iya, itu iya. kan yang tengkorak salib ya kan, tempel lah di lemari kan, di bawah pesantren tempel lemari sebagai identitas ya kan, kayak menunjukkan bahwasanya aku beda daripada santri-santri yang lain. Itu bener-bener closeted ya, karena di dalam Harus lemari. ya, dalam lemari harus. Ada razia dari pihak pesantrennya, ketahuan lah kok aku punya salib tengkorak ya kan. Ya pasti translasinya waktu itu ini udah melanggar etika. Dihukum lah ya kan, dihukum. Itu hukumannya hukuman khas pesantren zaman dulu lah. Fisikal, dipermalukan, ya kan, dibikin jerah sejerah mungkin gitu. Agak di momen itu aku agak itu kelas 2 SMP gitu. Itu agak ke-trigger gitu, dalam artian kok dibeginiin sekali ya kita dengerin musik-musik ini gitu. Jadi ya selain dipermalukan kan, kita kan waktu SMP tuh kayak kita nggak ngerti kenapa aku diginiin gitu. Tuh aku cuma denger musik kan gitu. Yes, yes. Akhirnya ya disitulah agak glitch, agak twitch aku gitu. Momen itu gitu. Sampai akhirnya ada ustadku yang sedikit memberikan simpatinya kepada aku. Namanya Ustadznya Ahmad Fitrianto. Masih inget. Ya masih ingat. Terus dia kayak ngeliatin aku, sini dulu Kocan kata dia gitu. Oh kemarin aku dengar kau kena kasus kayak gini-gini ya. Nih, oh ya kau suka giniin terus. Ini ada band namanya Sepultura tadi. Dikasih. Waduh, Kok naik naik level ya. itulah kan maksudnya tuh, maksudnya itu ada namanya Sepultura gitu kan. Itu era-era 2000-an awal gitu. Ada Sepultura, Roots Bloody Roots gitu kan. Wah, ini lebih kencang daripada GNR ya tadi. Terus dikasihnya aku Sex Pistol, ini namanya punk kata dia gitu. Terus Slipknot kan Marilyn Manson gitu, tapi jangan sampai tahu yang lain gitu. Kok dengerin aja gitu. Aku dikasih Walkman-nya, dikasih earphone-nya, kalau dengerin lemari gitu loh. Nah, kita sambil baca-baca ininya kan, liriknya. Ya, ya. Kalau ritual kita dulu kan membaca lirik dan say thanks to gitu kan. Ya, dilihatin satu-satu ya. Kita mendapatkan band-band yang mereferensikan band-band ini yang direspekin sama dari thanks to-nya itulah kita mendapatkan informasi-informasi lainnya. Nah, Ya, gitu ya, Pak. ya. Jadi, kenapa aku bilang tadi punk rock itu menyelamatkan aku ya, karena mungkin dari situ aku bisa, dari kaset itu aku bisa mendapatkan sedikit jendela informasi yang berada di luar. Ya, ya. Oh, aku juga ngelihatnya tadi tuh signifikansi forbidden love-nya Ichan sama musik keras yang waktu itu disukai pas lagi formative years-nya pas SMP, bisa dibilang itu clear banget karena mau suka cuman nggak boleh, dan ada poster ini nih yang signifikansi bahwa Ichan nggak cuma suka musiknya, cuman suka estetiknya juga dari musik ekstrim ini. Bener nggak tuh? Betul Pak, karena kan ya lagi-lagi kan visual itu adalah cara paling straight to the point untuk melihatkan sebuah image, sebuah suara kan. Nah, Ya, ya. poster itu kan kalau kita era-era kami waktu kita tahun 90 2000-an itu hal yang common kan. Karena itulah yang menjadi simbol untuk kita, bahwasanya kita dedicate untuk musik ini. Ya, ya, ya. Dan langsung gitu ya, kayak kita tahu attitude musiknya dari visualnya dulu gitu kadang. Bahkan kadang musiknya dikomplement dengan, kalau kita nggak lihat videonya karena video klipnya nggak tayang di TV, kita cuma bisa dikomplement sama gambar dari poster atau gambar dari cover artnya gitu ya. Betul kali tuh, Pak, geng. Oke, oke. Nah, setelah dari santri itu kan tadi bilang kuliah di Jogja. Nah, di Jogja nih sependengaran aku, Ichan aktif juga di beberapa rumah-rumah seni kayak Semeti, sama Rumah 23, dan lain-lain. Nah, itu tuh
pas di saat masuk art school, itu tuh apa aja sih yang dipelajari atau bahkan malahan pingin nggak belajar, seni malahan, gitu. Sebenarnya yang aku mau tanya tuh, apa yang dipelajari sama Ican selama masuk art school, gitu? Sebenarnya ekosistemnya di kampus seni itu di era 2005, kebetulan aku masuk di 2005 itu kan ekosistemnya masih semua orang itu menunjukkan sikap dan menunjukkan kesenangannya, Dek. Jadi hampir rata-rata di kampusku tuh mahasiswa-mahasiswanya tuh dandan, dan kebetulan karena era 2000 itu anak-anak tahun 2000-an itu adalah senior-seniorku. Mereka tuh pasti ke kampus tuh dandan. Ada yang cowok gitu pakai Sabrina ke kampus, terus antingnya besar, terus pakai hot pants, terus pakai sepatu boot karena dia memang pengen nunjukin dia seneng sama hair metal gitu. Ada yang gak dandannya hitam-hitam gitu, kalau nunjukin bahwasanya dia seneng musik-musik Marilyn Manson misalnya gitu. Itu nunjukin semua, Dek, di kampus itu. Jadi kayak udah fashion show lah ibaratnya. Nah, sampai akhir, tapi kan sebuah institusi itu kan terbatas ya, karena ada akademis ya kan. Ya, yang pastinya deliverynya kan dari dosen ke mahasiswa. Dan ada yang ngerasa kurang gitu mungkin dari delivering yang terkotak sama akademis. Dan di Jogja kebetulan karena ekosistem keseniannya dan kampusnya banyak, jadi terlah ini suatu kolektif-kolektif yang kebetulan memang progres dan memang relevan di zamannya. Ada MES 56, ada Cometi, ada Kedai Kebun, ada Honf. Dari disiplin-disiplin inilah aku mulai nangkringin satu-satu gitu kan, karena kehausan kita terhadap apa sih gitu dunia, karena kebetulan itu dunia kontemporer kan. Dan di 2007 itu sebenarnya ada momen yang sangat membuat mataku terbuka tuh, dan semakin apalagi karena ada bom seni rupa, bom market. Jadi seniman baru, beberapa seniman tuh kaya mendadak gara-gara seniman karyanya laku. Nah, kita yang mahasiswa ini kan ngelihat kakak kita kemarin makan di angkringan kok tiba-tiba udah kawin. Semakin wah, ini nih pilihan hidup gitu kan. Ini jalan ninjaku ya. Aku harus seperti mereka juga gitu, menjadi seniman hebat dan mempunyai karakter. Dan waktu itu aku pertama kali berusaha untuk gabung itu aku kerja untuk Cemeti Art House, jadi asisten seniman dari Australia. Jadi aku jadi asistennya. Dari situ aku mulai mengenal beberapa lingkungan. Ada MES 56, sempat nongkrong di situ juga dan memperhatikan cara kerja mereka. Terus aku sempat, tapi nggak gabung karena di MES 56 itu wah, itu warrior semua ya. Terus Warrior gimana tuh maksudnya? warrior semua, wah, itu cowok semua masalahnya juga. Oh, oke. Jadi keputusan juga. Terus ada House of Natural Fiber yang kebetulan senior-seniornya memang dari kampus desain, dan aku karena senang karena mereka tuh, aku melihatnya mereka tuh dugem gitu loh. Malamnya tuh bikin mereka rave, mereka ke clubbing, terus mereka bikin klub DIY, mereka bikin party DIY, sampai dulu tuh kenal namanya breakcore, drama dubstep itu dari karena mereka selalu menginisiatif party-party undergroundnya mereka sendiri gitu. Dan outputnya kan mereka kan gitu kayak futurism, cyber, dan alien gitu kan. Dan aku gabung di situ sih sebenarnya. Di situ mungkin aku cakrawala aku untuk sebuah kesenian itu semakin besar gitu, karena ternyata mereka menginjeksi pengetahuan seni, ilmu pengetahuan di situ gitu loh. Mereka ada namanya Intelligent Bacteria Orchestra, menggunakan bakteria untuk menghasilkan suara. Nah, begitu Wak. Jadi kayak ini kok asik gitu kan. Maksudnya nggak terbatas hanya akrilik on canvas misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itulah aku kayak wah, ini di Jogja itu kebetulan
ekosistemnya seperti itu. Aku sempat juga gabung di S House, salah satu kolektif yang memang gerakan keseniannya lebih ngepop ya, lebih pendekatannya subculture gitu kan. Gambar-gambarnya juga monster-monster gitu. Dan di era itu memang sangat apa banget, Wak. Jadi hal baru karena kalau kita lihat seniman-seniman sebelumnya 90-an tuh gambarnya kan realis-realis ya. Gambarnya realis, minimalis gitu kan. Nah, anak-anak S House ini gambarnya udah gitu lah, grafik skateboarding, graffiti, pakai ngerti kan? Jadi ada relevansi gitu loh. Kayak Yes, yes. sebuah zaman. Nah, aku di situ gitu sempat juga gabung situ. Nah, berarti dengan Ican terlibatnya di banyak kolektif yang berbeda-beda banget nih, outputnya itu ngebikin Ican jadi apa namanya, pas saat itu tuh Ican mencari tahu juga kah voice-nya Ican, atau Ican udah mulai makin mengerucut ke arah mana karya-karyanya? Sama kalau nggak salah tuh pas Cangkang Serigala heavy metal karaoke itu pas saat-saat lagi Nah, kuliah saat tuh, itu, pas lagi itu. nah, Oh, oke. saat itu Cangkang Serigala itu adalah suatu presentasi yang menurut aku sangat sangat pas dan tepat dengan zamannya. Internet, akses internet, sama personel yang nggak ada yang bisa main alat musik, semuanya senang perform, semuanya senang gambar. Jadi gimana cara deliveringnya, visual dulu baru musiknya, baru. Oke. Nah disitulah, dan ya S House, Daging Tumbuh, House of Natural Fiber itu adalah kolektif-kolektif yang jadi medium kami untuk showcase juga, karena kan mereka pembukaan pameran, mereka punya party sendiri. Jadi Cangkang Serigala itu bisa perform di tempat-tempat itu gitu loh. Jadi ya kemudahannya adalah waktu itu karena Cangkang Serigala itu nggak bikin musik gitu. Kita Kalau boleh dijelasin dikit ke penonton yang mungkin kurang familiar sama Cangkang Serigala tuh kayak gimana sih, Chan? Cangkang Serigala itu adalah trio yang dulu konsepnya tuh boy band sebenarnya. 2006 itu kita pengen bikin boy band yang memainkan musik ekstrim. Idenya seperti itu. Tapi karena tidak ada yang semua personel nggak ada yang bisa main musik atau bikin musik, musiknya download dari MIDI file yang tersebar luas di internet. Nah, MIDI inilah yang ditranslate ke Fruity Loop era itu untuk jadi sound. Dan karena udah soundnya ya gitu lah, blast drum kayak ringtone Nokia waktu itu. Persis seperti ringtone Nokia. Nah, karena ke lo-fi apa ya? Lo-fi ya istilahnya ya. Ya. Sistem kreatifnya itu membuat kita jadi agak beda sama lainnya karena kita tuh bikin posternya dulu baru ngeband. Jadi visual dulu. Jadi kita bikin propagandanya, kita bikin posternya manual, kita gambarin, kita tempel di ruang-ruang budaya, distro, kayak Cangkang Serigala. Jadi orang kayak ini apa gitu kan, kalau zaman dulu kan kayak poster itu masih relevan ya, Dek ya. Jadi akhirnya posternya dulu, baru kita translate ke performannya. Karena udah tengkok posternya juga provokatif, performance-nya juga harus provokatif. Jadi kita pakai make up, kita tuh perhatian banget lah sama yang namanya tata busana supaya delivering pesannya tuh sampai gitu. Karena musiknya mungkin kurang gitu. Jadi gimana orang tetap punya kesan gitu terhadap delivering message yang kami ingin sampaikan gitu. Bahwasanya ada boy band yang memainkan musik metal gitu. Dan kebetulan itu jadi medium aku untuk ya jadi laboratorium, akhirnya aku bisa mengenal ya blogspot, bisa mengenal bagaimana jejaringan, mencari jejaringan, bikin merchandise, bikin propaganda, bikin desain, bikin sebuah performance panggung. Itu dari Cangkang Serigala itu personalnya ada Arsita Pinandita, Dito sama Ahmad Oka. Itu kita bertiga sampai ya itulah medium kami untuk bereksperimen di dalam dunia visual, performance, dan tata busana. Berarti itu kurang lebih salah satu output yang
early Ican Harem yang mungkin jadi foreshadowing dari apa yang akhir-akhir ini Ican keluarkan gitu ya. Cuman mungkin setelah itu menarik juga ya, karena si Cangkang Serigala ini nih bisa disegani oleh banyak kolektif-kolektif yang interestnya beda-beda kayak yang tadi Ican jelasin. Dan itu seru banget sih kayaknya. Nah, kalau misalkan aku Ican nih setelah itu kalau nggak salah ada residensi beberapa kali di Australia. Iya, Wak. Ya. Itu gimana tuh ceritanya? 2009 aku pertama kali dapat kesempatan itu dapat sebuah residence project di Australia. Gara-gara pendekatannya waktu itu skateboarding. Dulu waktu mahasiswa juga senang dengan skateboard karena itu medium yang sangat trendy, sangat relevan gitu untuk kita gitu kan. Karena kan kita juga desainin papan skateboardnya. Nah, dari situ aku tuh dulu bikin buku zin gitu, isinya tentang artwork skateboard lah. Ini semua terpengaruh dengan skateboarding. Nah, dapatlah itu fundingnya itu. Berangkatlah kami aku sama si Oka tadi, yang Cangkang Serigala, Ahmad Oka itu. Berdua kami berangkat ke Melbourne. Dan kami bukan di Melbourne, tapi di kampung kecil namanya Geelong. Gitu. Nah, disitulah aku lumayan prestis itu. Kami dapat sponsornya Vans itu. Aku masih ingat sekali itu. Pakai Vans palsu, Taman Puring ke kantor Vans. Tahu orang tuh, ketahuan aku pakai sepatu palsu. Palsu. Ketawa gitu. Aku ambil katanya deh gitu kan, yang buat ini definisi fake it till you make it nih, Chan. Oh iya gitu ya, Pak ya. Iya. Aksesnya terus kita beli palsu dulu. Iya. terus gimana? Nah, dari project itu, nama projectnya namanya Shock Face. Itu kita bikin pameran dengan anak-anak lokal yang di kota bernama Geelong itu. Nah, disitulah aku ketemu sama anak, dan kebetulan waktu itu pembukaan pameran kami itu yang buka King Gizzard and the Lizard Wizard. Oh, itu tahun segitu masih awal-awal tuh mereka ya? Masih awal banget, itu kata mereka itu gigs kedua mereka. Nah, di situ. Situlah kami nongkrong sama, karena anak-anak King Gizzard itu, si Ambrose tuh itu memang skater juga gitu kan. Ya. Nah, disitulah aku dapat nongkrong sama mereka, dan si Stu yang vokalisnya sama si Eric yang punya labelnya itu, kita ngobrol, Chan, kau bikinin lah artwork buat kami ya tadi gitu. Oh siap Wak gitu kan. Itu bayarannya 50 Australian dollar beserta substansi yang ada. Ya, mau nggak? Oke siap, lanjut ya udah. Akhirnya karena aku juga senang sama bandnya kan, dan mereka main di pembukaan aku gratis gitu. Ya udah, dari situlah aku bikin ilustrasinya King Gizzard and the Lizard Wizard. Dari situ aku kayak mulai pikir, oh ya bisa juga ya karyaku diaplikasikan sesuai mimpi juga dulu. Maksudnya kayak kita kan dengerin musik judge by cover kan, dan akhirnya dapat kesempatan itu dengan King Gizzard, dan kita nggak nyangka gitu kalau ternyata sampai sekarang si King Gizzard jadi sebesar ini kan gitu. Nah, itulah mungkin residen aku pertama di Australia. Terus ada beberapa kali aku residence di Gertrude yang lebih performance gitu. Terus ya masih di Melbourne. Terus ada aku pertama kali malah solo exhibitionku itu di apa namanya? Kotanya namanya Life for Satan nama itu kok. Nama exhibitionku di Queensland tuh apa sih ya nama kota, ibu kotanya? Pokoknya gitulah. Itu Brisbane bukan? Brisbane betul, Pak. Ya. Nah, disitulah aku pertama kali solo show dengan performance, dengan mediumnya video karaoke gitu. Video karaoke ekstrim gitu. Dengan beberapa performance yang aku aplikasikan dari Cangkang Serigala. Nah, dari kesempatan-kesempatan ini aku kayak semakin kebuka mataku gitu loh.
bahwasanya hal-hal yang kita senengin dan kita tekunin, loh ini bisa jadi tiket kita untuk melihat dunia gitu. Tiket aku untuk bisa jalan-jalan, tiket aku bisa untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman di negeri orang gitu loh, Pak. Yes. Thank you, Ican, dah ceritakan seru-serunya di Australia sampai ketemu King Gizzard dan akhirnya mengaplikasikan karya ilustrasinya yang dia pelajari sama mungkin belajar DKV ke sebuah karya yang sampai sekarang orang kenal gitu ya. Nah, kalau boleh tahu setelah Australia kan mungkin balik ke Jogja lagi, cuman abis itu Ican pindah ke Bali dan sampai sekarang tinggal di Bali. Nah, boleh cerita nggak tuh, apakah kuliahnya disudahi atau sampai selesai, abis itu pindah ke Bali tuh karena apa dan bagaimana Bali nge-shape Ican jadi Ican Harem yang sekarang gitu? Ya dulu alhamdulillahnya aku waktu di kampus itu dua-duanya nggak selesai gitu, jadi drop out dua-duanya. Alhamdulillah. Ya, itulah kebetulan itu syukur banget kita melakukan tindakan itu walaupun nggak disarankan. Dan aku kuliah itu taruhlah kita tuh yang lama 7 tahun ya, lama kali itu. Terus nggak udah drop out kerja sama beberapa institusi tadi gitu, sampai akhirnya kayak ada titik di mana aku tuh nggak kulihat aku kurang gitu, kurang dalam artian kalau kita bisa cermin lagi tuh di Jogja tuh memang UMR tuh minim, Pak, di Jogja itu karena gaya hidupnya juga murah kan. Jadi sempat aku balik ke kampung, ke Medan beberapa bulan dan akhirnya memutuskan untuk dulu jadi TKI. Jadi aku apply visa kerja di Australia karena lingkungan di sana. Duit tabung, Teman-teman dari selama ini ya residensi ya. Nah, di jaringanku. Ngapply lah aku jadi TKI. Dari tabunganku tuh apply buat visa. Apply-nya di Bali. Karena ada ininya kan, ada perusahaan yang di Bali untuk apply visa itu. Ternyata gagal. Wadidaw. Ini tahun berapa nih? 2013. Oke. 2012. Ya 2013 tengah. Visa ditolak, dukun nggak bisa bertindak. Akhirnya duit udah nggak ada. Ya udahlah. Akhirnya aku kayak ya udahlah stay dulu di Bali. Dan melihat peluang-peluang di sini. Toh matahari lebih terbit pertama kali lebih awal di Bali daripada di Jogja. mencoba berpikiran seperti itu waktu itu. Oh, mungkin rezekinya bisa lebih ditangkap duluan daripada aku di Jogja. Akhirnya mendapatkanlah peluang-peluang itu. Aku dulu peluang pertama aku di Bali gara-gara aku yaitu karena udah stuck lah ibaratnya, duit nggak ada, tabungan udah nggak ada. Aku coba gambar di jaket waktu itu. Masih ingat pertama kali itu dari cat sisa temanku. Tak pakai cat genteng itu. Tak pakai untuk gambar di jaket dan langsung tak pakai. Malamnya tak pakai nongkrong buat pamer tuh. Ada yang respon dari ya server situlah. Terus gue bilang, kau bikin sendiri tuh apanya, gambar jaket kau kata dia. Iya aku bikin sendiri. Paten tuh kata dia, dipegang-pegang sama dia. Kau mau nggak gambarin buat timku kata dia. Tim servernya dia. Aku running clothingan, aku dari Byron B bla 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 bla. Nih 500 dolar US AUD Australian dollar. Kau bikin 10 bisa kata dia. Wah, bisa aku bilang. Dari situlah aku langsung aku bikin 10 jaket sama orang itu didokumentasiin, dibikin film sama mereka buat urusan perusahaan mereka. Dari 500 USD inilah aku kayak si orangnya ini bilang gini, udah kau ngelakuin ini aja, ini keren nih kata dia. Ini belum ada ini aku ngeliat gambarnya kayak gini, terus
cara kau kayak gini udah kau lakuin ini aja, kelihatannya cocok buat kau, kata dia gitu. Oh iya, Pak, sip. Akhirnya aku menimbulkan rasa percaya diri karena udah lost kan, kita nggak bisa terima kerja dan segala macam. Dari 500 AUD inilah aku mulai step selanjutnya yang melihat peluang-peluang di Bali dengan budaya-budaya pencampur adukan antara expat, lokal, budaya-budaya, dan kebetulan di Bali kan lebih banyak banyak klub ya, banyak, dalam artian banyak dunia malam lebih, karena di sini turis gitu kan. Dari tongkrongan-tongkrongan ini aku bisa ngelihat kesempatan-kesempatan dan membangun jaringan-jaringan itu, Wak. Mantap. Berarti emang melewati banyak jerih payah, lika-liku dulu sampai Ican mendapatkan istilahnya signature Ican Harum yang kita semua kenal gitu. Kayak dulu juga selain gue nemuin musik-musiknya Ican, performance-nya Ican, itu gue ngeliatnya di Instagram jaket-jaketnya Ican, yang pas gue cek, wah ini Ican Harum siapa nih di Bali, followersnya berpuluh-puluh ribu, bikin karya-karya ngehe-ngehe banget gitu. Nah ini nih si Don't Believe in the Future tuh salah satu outputnya Ican juga yang untuk hand painted di baju ya. Betul nggak? Kebetulan waktu itu akhirnya kan dapat kesempatan showcase nih, Wak. Dan dari situlah kita mulai mendistribusikan dan memberitahukan dan mengkomunikasikan karya kita kan, ibaratnya kayak marketing lah ibaratnya kalau dibilang gitu. Jadi waktu itu ada di Pretty Poison pertama kali, itu ada kayak skate park gitu. Yang ada kolam kering itu yang dipakai buat skate ya. Nah, aku bikin fashion show di situ. Tahun berapa tuh, Chan? 2013, 14, 15. Nah, berarti 2 tahun setelah visanya ditolak. Progres pertama aku tuh di situ gitu. Ngelihat aku bikin fashion show di Pretty Poison, dan kebetulan waktu itu tuh semua yang ada di situ tuh mereka mengapresiasi karena mereka belum pernah ngelihat ada hal-hal seperti itu. Jadi fashion show di kolam kering, apokaliptik, gambar udah modelnya nggak ada yang cantik, dalam artian cantik bukan cantik gitu kan. Dan dari situ aku dapat mulai melihat, karena aku memang senang memang senang perform gitu kan, Pak. Jadi membalut fashion show juga itu aku bukan kayak aku ngeliat, karena memang bukan orang anak fashion, aku kan anak band gitu kan. Melihat sebuah presentasi itu gimana caranya kayak nonton band-bandan gitu, kayak nonton gigs gitu. Energinya tuh energi gigs, bukan energi fashion gitu. Nah, dari situlah aku dapat output dan input kepadaku, wah ini udah nih kau banget Chan, kata gitu. Orang teman-teman juga mulai mendukung gitu. Dan akhirnya di Art Hotel itulah Don't Believe the Future itu nama pamerannya, gara-gara aku melihat itu sebagai distopian dari sebuah busana gitu yang rootsnya kebetulan dari subculture gitu kan. Gitu, geng. Kan aku ngeliat ini fashionnya nih nggak jauh dari hal-hal yang Ican senengin dari SMP tadi ya, walaupun emang lebih broad, lebih pop, cuman esensi punk dan ekstrimnya tuh muncul, cuman pas banget tiba-tiba sama crowd Bali yang sangat terbuka gitu. Nah, cuman ini nih berarti waktu Ican mulai ada audience nih, misalkan di Instagram followersnya banyak, itu tuh Ican bisa dibilang terkenalnya gara-gara si hand painted jackets-nya dan hand painted clothings-nya kah? Dan pada saat itu kan berarti approach fashion seperti orang bikin tato gitu ya, jadi bikinnya satu-satu kalau nggak salah ya. Betul, Pak. Barangnya recycle gitu. Nah, itu secara sengaja atau enggak? Karena sebenarnya itu bisa dibilang slow fashion ya. Bener nggak tuh? Nggak sengaja, karena kalau kita pikir lagi, sebenarnya aku kan nggak ada pemikirannya tuh, nggak sampai ini adalah recycle atau gimana, atau ini adalah sustainable gitu. Kita itu ngelakuin itu karena akses, Wak, karena ekonominya memang sampainya itu dulu gitu loh. Yang kita bisa lakukan dengan
modal kita ya itu dulu gitu. Bajunya second ya gara-gara lebih murah. Kita painting sendiri dengan dialog sama customernya datang ya karena ya memang bisanya itu dulu gitu sebenarnya gitu. Dan alhamdulillahnya juga nggak mau jadi masif atau nggak mau jadi yang lebih masif dalam artian gini, bukan produknya gitu loh, bukan yang banyak kopiannya atau banyak repetisinya gitu. Jadi memang itu sangat, sampai sekarang pun aku melihat beberapa orang yang memakai bajuku, karya-karyaku tuh itu masih keep kontak gitu, masih apa, jadi personal apa ya, personal treatment gitu, malah jadi teman gitu. Hal-hal kayak gitu sih yang sampai sekarang intimasi itu yang aku lakukan gitu. Enggak mikir awalnya ini memang dibikin seperti itu. Organiknya karena memang aksesnya memang masih bisa itu dulu. Kebetulan sekarang concern orang terhadap busana lebih ke arah apa yang aku lakukan kan gitu kan. Itu aja. Ketemu ya. Kebetulan ketemu dengan by the time. Oke. Nah, terus untuk si harem sujud nih, yang salah satu favorit gue itu yang sajadah-sajadah dijadiin clothing, dan juga alhamdulillah kaos yang menurut gue paling ikonik itu tuh gimana sih? Itu karena aku ngelihatnya nih setelah hand painted jackets nih jadi hal yang di satu sisi lebih nyentrik dan juga lebih aksesibel, lebih ngepop juga. Dan kayaknya si alhamdulillah ini kan karena bentuknya kaos jadinya lebih aksesibel juga kan ke orang-orang. Dan satu lagi sih aku ngelihatnya Ican nih nggak lepas dari upbringing-nya dari sekolah santri tadi gitu, yang bisa tercerminkan, karena bisa dibilang kalau bukan Ican nggak bisa nih bikin karya seperti ini gitu. Make sense kalau tahu konteksnya bahwa yang bikin Ican Harem dulu di santri gitu. Jadi make sense. Itu ada intent nggak sih? Maksudnya diniatkan nggak sih atau emang keluar aja? Lagi-lagi kan kalau seorang, aku memposisikan sebagai seniman ya Pak. Jadi kan seniman tuh pengen mendeliverikan ide sosial realitinya, ide-ide personalnya ke publik kan. Dan outputnya kebetulan aku sekarang di fashion gitu. Dan ya lagi-lagi aku pengen romantisme aku dengan pesantren gitu. Aku lihat-lihat lagi gitu. Maksudnya kan aku selalu kalau ngelihat ke progresivitas karyaku dulu ya dari yang memang so called Californian skater bla 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 gitu, sampai akhirnya kita punya ngelihat kenapa kamu enggak di Australia itu. Kalau aku ini ada cerita menarik. Jadi waktu aku pas bikin buku itu aku kan ke buku skateboard itu aku ketemu sama Dustin Dolin. Waktu itu mereka pas lagi Dustin Dolin tuh kayak skater pro gitu, sama Tony Trujillo, anak-anak Treasure itu lah. Mereka lagi pas tour, dan kebetulan showcase-nya mereka itu di bar yang aku pameran, dan aku nunjukin buku aku. Dia pertama kali dia bikin impress tuh aku waktu itu bikin ilustrasi orang skating dari jatuh di masjid gitu. Aku pikir judulnya kalau nggak salah tersungkur gitu apa. Terus dia kayak, dude, fucking hell, what the fuck is this, kata dia gitu kan. Karena aku ngeliat lagi ya memang relevansi orang lebih orang luar lebih merasa kayak kok bisa jadi seperti ini skateboard itu gitu loh. Dan aku melihat itu juga gitu di fashion gitu. Aku kalau dulunya aku yang memang pingin banget minta dikonfirmasi dari dunia dari dunia luar, kenapa aku nggak, akhirnya aku kayak punya kesadaran mendigging personal atau lingkunganku yang mungkin lebih relevan di aku gitu loh, daripada aku nyari yang
nggak relevan sama aku. Misalnya kalau aku ngambil beberapa estetika dari luar gitu. Dan ternyata apresiasi output yang aku dapat dari personalku, dari backgroundku, itu orang-orang eh, di teman-temanku merasa ini ada minimal ada hal baru lah dan menimbulkan kesadaran persona, kesadaran kolektif. Wah, iya kenapa nggak kita ngomongin hal-hal yang kita aja ya gitu. Dan memberikan info lagi-lagi ke dunia global, ini loh ada hal seperti ini gitu. Ya kalau kita lihat dari Harem Sujud gitu yang itu aku pengen nunjukin bahwasanya Islam di Indonesia itu ya se-funky ini loh gitu. Ya. Nggak seperti stereotyping. Ya akhirnya menimbulkan kayak aku juga nggak berharap untuk minta konfirmasi bahwasanya ini loh rock and roll, enggak juga gitu. Aku pengen nunjukin aja bahwasanya ini alternatif pandangan perspektif dari identitas aku sebagai santri, identitas aku sebagai muslim gitu, dan pendekatan-pendekatan identitas aku terhadap dunia pop gitu kan. Nah, akhirnya terciptalah beberapa karya-karya yang mencampur adukkan identitas ini dengan dunia subculture yang memang aku percayain gitu. Dan ya sampai sekarang senangnya aku adalah mendapatkan protes-protesnya juga, mendapatkan love message, surat-surat cinta juga dari orang-orang yang merasa relevan gitu, merasa relevan dengan apa yang aku bikin gitu. Itu sih yang menariknya di situ. Ya, betul-betul menarik banget sih, karena aku juga ngelihatnya kita di Indonesia sebagai salah satu negara yang Islam terbesar itu beda-beda interpretasinya tentang Islam gitu, dan interpretasi Ican sebagai orang Islam juga valid gitu dengan ekspresinya dalam bentuk kaos Alhamdulillah dan Harem Sujudnya gitu. Dan kita juga ngelihat mungkin di Barat juga dari dulu ekspresi orang-orang berkarya menyentuh agama kayak Kristen juga banyak rock and roll music yang ngebahas Jesus Christ gitu kan. Ada banyak film-film yang ngebahas tentang ya agama gitu. Bahkan nggak selalu bilang agama bagus gitu, dan maksudnya semakin ke sini modernisasi di Indonesia, kita juga bisa berekspresi dengan identitas kita, yaitu agama kita gitu. Dan ini keren banget sih menurut gua. Thank you banget Ican. Ya ini cara dakwah kita, guys. Ini cara dakwah kita untuk menunjukkan bahwasanya ya menangkal Islamophobic itu loh, Pak. Ya, betul, sepakat. Oke, teman-teman, thank you banget yang masih stay tune sampai sekarang. Kita nih open buat pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman bisa raise your hand atau chat. Kita baru selesai segmen pertama, karena di sini kita mulai dive in tentang semangat akar rumputnya gitu. Kenapa seberapa penting semangat akar rumput, dan melihat rumput sendiri dibanding rumput luar, seperti apa yang Ican barusan jelasin kenapa si Harem Sujud ini gitu. Kita bakal menuju ke sana, cuman so far kita udah dengar ceritanya Ican dari awal sampai sekarang. Mungkin kita melewatkan gak bermodus, cuman akan kita bahas. Cuman kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, sambil menunggu pertanyaan, kita juga mau menyampaikan bahwa acara ini di brought to you by 7 Hari dan Sonderlab. 7 Hari itu coffee shop di Bilangan Jakarta Selatan, di Bilangan Wijaya, favorit saya. Jujur, itu arsitekturnya bagus banget. Arsiteknya itu studio kota, dan pas saya pertama kali lihat, saya kira saya di Omotesando. Wah. Di Jombang, Pak. Nih, kopi harian Earl Grey-nya ya, bisa dipesan sama teman-teman yang di Jakarta, ada di GoFood, jangan lupa. Dan di Broad juga nih acara ini sama Sonderlab. Sonderlab itu adalah online marketplace baju-baju keren-keren banget, dan koleksi Harem for GMO juga available di sonderlab.co. Dan gue juga pakai jaket Better Goods dari Sonderlab, mantap. Oke, teman-teman juga jangan lupa bahwa kita ini membuka donasi.
Nah, donasinya ini itu bisa dimulai dari 25.000 dan disalurkan ke Bagi Rata. Jadi bisa donasi ke sekarang di Bit, nih ada linknya di bawah, bisa dilihat bit.ly/IWTL Harem. I want to learn Harem. Ya, silakan teman-teman. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Oke, Chan. Mungkin kita lanjut aja kali ya. Nah, gua mau nanya. Ini ada yang mau nanya nih. Ada. Silakan, Baik. silakan. Mas Bisma nih, karena kita intim dan seru-seruan aja, mau nanya langsung atau mau via chat aja atau gimana nih? Nanya langsung aja boleh sih. Ya, gimana? Silakan. Kalau buat Bang Ican sendiri tuh ada tanggapan nggak tentang media-media seni baru yang datang semenjak pandemi ini? Kayak lebih banyak yang online kan, contohnya kayak yang kemarin tuh Indonesian Net Audio Forum nggak salah tuh, yang di Habo. Itu kan juga media baru ya, media seni baru gitu. Dan setelah melihat kayak Bang Ican yang lebih fokus terhadap media-media baru dan yang lebih dekat di hati aja gitu kayaknya ya. Itu ada kayak lagi merhatiin nggak hal-hal gitu atau ada tanggapan nggak? Yang tahu aja sih sebenarnya. Wah, pertanyaannya? Mantap, bro. Thank you, Yoi. Bisma. Thank you, Bis. Ini langsung ditanggapi aja, Dek, atau gimana, Dek? Sikat langsung. Oke, jadi ya kebetulan waktu selama pandemi itu medium baru yang kita lakukan itu waktu itu pendekatannya ke 3D animasi. Dan kita bekerja sama waktu itu, kalau teman-teman perhatikan di awal-awal pandemi itu kita bersama seniman bernama Rimba Gerilyawan menciptakan 45 menit audio video dari kolektif unit musik saya bernama Gaber Modus Operandi. Itu menciptakan mixtape itu kan. Dan sampai kita menemukan sebuah medium bernama NFT. Itu kan baru gitu. NFT art. Dan itu juga kita masih bingung ini gimana gitu kan. Akhirnya ada komunikasi dan segala macamnya. Itu waktu itu kebetulan nama media yang mempublish karya kami itu namanya Zora. Itu menggunakan cryptocurrency sebagai media trade-nya, media penjualannya. Dan kebetulan laku, Wak, geng. Kau bayangin aja tuh, JPEG harganya 36 juta bisa terbeli di NFT. Itu kan kita juga nggak ngerti, itu kayak duit tuyul tiba-tiba datang gitu kan. Nah, itu mungkin medium yang menurut aku sangat seksi untuk di dig up sekarang itu, NFT itu. Dan terus ada beberapa kolektif yang dari Bandung namanya Kidul, Klub Kidul, membuat dugem-dugeman di Twitch dengan, nah itu kan medium-medium baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ya kita kalau di pandemi ini kan segala eksperimen kita lakukan. Bikin kayak gini juga. Ini kan medium baru ini. Ya kan? Ini kayak aku tuh dari dulu pingin sebagai seniman kan pasti apa sih medium barunya, apa sih selanjutnya kan? Karena kita selalu harus berusaha relevan kan. Sebagai seniman tuh yang ujung-ujungnya harus relevan sama zaman. Ya kepikiran juga gitu loh. Menggabungkan antara talk show gini tapi performance misalnya. Nah, itu sudah dilakukan sama teman-teman misalnya di Polandia gitu. Mereka melakukan simposium tapi outputnya performance. Nah, hal-hal kayak gini lah sekarang kayak Sounder Lab, 7 hari inisiasi gini. Outputnya talk show gini kan. Tapi ya kita harus injeksi dengan beberapa performance ya. Contohnya sekarang kita pencet mantap. Ini kan jadi sebuah performatif kan. Misalnya kita sambil karaokean gitu. Aku mungkin hal-hal kayak gini yang mungkin kita harus kembangin lagi gitu. Mungkin talk show-nya bukan hanya berhenti di talk show, tapi mungkin bisa ke distorsi ke karaoke. Mungkin bisa distorsi ke hal-hal lain. Nah, mungkin atau tata panggung, ntar kita background-nya kita ganti. Itu ada kemungkinan-kemungkinan lainnya di masa pandemi ini aku pikir.
Gimana Wak, geng? Terpesona Wak? Terpesona. Iya, sepakat banget. Waktu itu juga datang klub Kidul dan emang kita nih bisa nih ide buat I want to learn selanjutnya adalah I want to learn to party in our own house bareng Ican Harem ya nextnya. Amin. Nah, ini ada yang mau tanya juga dari Alexander Baling. Silakan mau via chat atau mau langsung. Kita setelah Alexander kita lanjut ke diskusi selanjutnya ya. Silakan Alexander. Langsung aja mau nanya nih ke Mas Ican, kan kalau saya ngeliat dari karya-karyanya tuh banyak yang kayak ngebawa konteks agama gitu ya, dan juga kayak bawa kayak satanis gitu. Nah itu gue kayak mau nanya gitu, itu Mas Ican tuh kayak gimana tuh kayak menanggapi, kayak pasti kan Indonesia nih menurut saya sih kayak masih konservatif gitu ya, orang-orangnya kebanyakan masih konservatif gitu. Nah itu kayak menghadapi social repercussions-nya dari kayak membawa karya-karya kayak gitu tuh kayak gimana tuh? Terima kasih pertanyaannya. Terima Mantap. kasih Alexander. Pertanyaanmu The Great. Cocoknya kamu jadi Alexander the Great. Oke Wak, geng. Jadi gimana kita nanggepinnya tuh sebenarnya intinya ketika kita melakukan sebagai seniman, aku tuh nggak mau menyinggung hal apapun. Itu dari lubuk hatinya sebenarnya pasti harus niatnya tuh baik gitu kan. Aku ya kayak kita tadi ngomong sama Dega gitu, kenapa karyanya seperti itu bersinggungan dengan agama? Ya gara-gara aku santri. Kalau mungkin aku dulunya kuliahnya di mana? Lab school ya. Misalnya gitu. Aku mungkin bikin laboratorium atau mungkin nggak tahu. Atau mungkin lab school tuh nggak tahu kok, bukan lab school. Lab Jangan. school tuh SMA. Ini mungkin binus. Misalnya kalau aku backgroundnya dari Tarakanita misalnya. Ya. Ya mungkin karyaku nggak akan bersentuhan dengan agama. Ngerti kan? Jadi itu karena background aja, Wak. Dan kenapa karyanya dulu satanik gitu? Ya lagi-lagi karena sekolahnya tuh pesantren. Dapat outputnya itu ilmu agama. Jadi cara kita melawan waktu itu menunjukkan bahwa kita melawan agama itu ya menggunakan simbol-simbol yang kebetulan waktu itu relevannya dengan output karyaku juga, black metal gitu, menggunakan simbol-simbol ya gitulah, satanis lah kalau orang bilang gitu. Kan provokatif sebenarnya. Dan akhirnya sekarang konversi malah jadi kayak banyak elemen-elemen Islam itu tadi gara-gara aku udah mulai berdamai gitu. Aku udah mulai kayak oh ya udah gitu loh. Toh gimana pun aku muslim kan gitu. Gitu. Bisa dibilang jerninya awal-awalnya emang mencoba melawan kekangan dari santri, jadinya muncul si satanismenya, cuman seiring udah mulai santri sekarang embracing lagi gitu ya. Betul Wak, geng. Betul kali tuh. Mantap. Thank you sekali lagi pertanyaannya. Oke, lanjut nih, kita mau membahas mengenai semangat akar rumputnya. Nah, ini nih kalau semangat akar rumput itu tuh didefinisikan kan sebenarnya kayak menggunakan kearifan lokal dan apa yang ada di sekitar untuk jadi karyanya Ican gitu kan. Nah, mungkin kita dari tadi udah ngedengerin dan sangat amat make sense untuk Ican karena itu yang upbringing-nya Ican, itu yang Ican lewati dan itu yang bisa Ican angkat karena emang itu identitasnya Ican gitu. Cuman gue personally melihatnya dan gue pun struggling seperti ini juga, di mana ya banyak orang-orang yang kayak gue sukanya Guns N' Roses lah kayak tadi Ican, Sepultura. Ya gue jadinya bikin musiknya kayak Guns N' Roses sama Sepultura, bukan dan plek-plekan gitu. Instead of melakukan hal yang Ican ambil, yaitu ambil ilmunya, ambil identitasnya Ican yang sebagai orang Indonesia dan sebagai orang Islam, dan ngeluarin sesuatu yang kayak mungkin gak bermodus operandi gitu. Nah, seberapa penting sih untuk mengangkat rumputnya sendiri dan semangat akar rumputnya, di mana dari hal-hal yang ada di depan aja tuh gimana sih menurut Ican?
Sebenarnya kalau dibilang penting nggak kalau penting itu lagi-lagi adalah menimbulkan kesadaran sih, Pak Geng. Jadi lebih kayak sadar bahwasanya hal-hal yang ada di sekeliling kita, hal-hal yang ada pernah terjadi di kita dari histori, dari lingkungan, dari sosial politik kita untuk diinfokan lagi ke dunia luar. Contohnya kenapa aku bilang gini tuh, kita kan selalu memposisikan diri kita itu ketika kita masih kalau dibilang masih sikapnya tuh masih minta konfirmasi dari dunia luar lah, bahwasanya mereka yang paling besar dan kita yang kecil. Gitu kan selalu. Aku ya selagi-lagi medium-medium ini untuk mematahkan bahwasanya loh nggak kayak gitu. Cara kerja kita tuh kita dapat input, kita juga ngasih input ke mereka gitu. Kita ngasih info juga jadi sehat karena dialognya jadi dua arah gitu. Dari luar memberikan kita memberikan lagi ke dunia gitu. Hal-hal itu yang akhirnya kesadaran-kesadaran itulah yang aku memang pupuk gitu, dan aku selalu belajar, masih proses lah ini sebenarnya untuk memberikan info-info lagi gitu loh ke dunia global ini, apalagi udah nggak terbatas kan dunia ini gara-gara ada internet gitu. Nah, jadi kekayaan-kekayaan kita, cerita-cerita kita, sejarah-sejarah kita ini ketika kita delivering kan ke global itu seperti mungkin bukan baru tapi ada kesadaran lagi untuk melihat, untuk mereka bikin ternyata semenarik itu ya gitu, dan menangkal tentang sikap-sikap kita terhadap pasca kolonial gitu kalau kita bilang gitu. Nah itu sih menurut aku ya, supaya berbesar hati lah bahwasanya kita tuh juga punya kekayaan dan intelijen tertentu gitu yang bisa kita berikan ke dunia global gitu aja sih. Begitu. Nah, kalau tadi kan ada Ican udah memupuk itu di diri Ican, jadinya natural, comes out naturally. Cuman gimana sih caranya nerapin reference yang mungkin mostly dari barat ke dalam karya dan ngebawa semangat akar rumput itu, karena mungkin nggak semuanya bisa gitu. Dan ya kita nih yang masih third world country yang looking up ke barat nih mungkin harus dirubah gitu mindsetnya untuk bisa menerapkan referensi barat dan akar rumput yang di halaman kita sendiri itu tuh gimana sih caranya? Ada tipsnya nggak? Sebenarnya kalau dibilang tips kan nggak susah juga, karena itu kan definisinya adalah kesadaran personal. Yang pasti kita harus punya kesadaran dulu bahwasanya loh, apa yang kita punya itu sangat kaya. Itu kesadaran itu yang sebenarnya harus dimilikin dulu pertama. Terus selanjutnya ya mulai menangkal tentang apa sih itu perkembangan. Maksudnya gini aku ngomongnya. Selalu kita punya mindset Jakarta lebih berkembang daripada kota-kota lainnya. Bener nggak itu? Ya. Sebenarnya enggak. Kalau aku pikir, malah Jakarta itu ya begitu-gitu aja menurut aku. Perkembangan itu sekarang terjadi secara organik di setiap daerah. Motor-motor custom dengan segala macamnya itu terjadi di Jombang, itu karena itu perkembangan sendiri yang ada di Jombang misalnya. Musik elektronik dari Papua, dari Wamena bernama Wisisi, itu adalah perkembangan sendiri dari musisi Wamena. Kan lagi-lagi kesadaran kita aja mau membuka atau enggak gitu, bila melihat itu sebagai perkembangan. Kalau kita masih melihat perkembangannya lagi-lagi Jakarta Selatan adalah sebagai pusat perkembangan, ya udah yang kamu dapatkan adalah output dari Jakarta Selatan itu gitu loh. Ya kan, Wak? Iya, betul. Jadi aku mulai timbulkanlah kesadaran diri, ngelihat ya kan sekarang aksesnya adalah internet untuk melihat perkembangan ini gitu. Ya, kalau mungkin sekarang nggak bisa kan traveling gitu. Dan kita juga mengetahui ada perkembangan musik elektronik dari Papua itu ya gara-gara internet gitu. Ada tarian-tarian bernama Pargoy itu dari Padang itu ya gara-gara internet. Ya akhirnya memang harus sadar gitu.
mereka itu lebih berkembang daripada kita gitu. Dengan cara mereka sendiri, itu yang menarik gitu. Dan itu yang nanti kita translate, kita twist dalam performance kita, dalam karya kita, di delivering ke global gitu. Dan bahasa-bahasa ini kan yang nggak didapatkan di global gitu. Yaitu Ya, lagi kalau dan cuman bisa kita doang, karena di tahun 2021 ini kalau ada orang lain yang mencoba ngambil identitas kita dan mau berkarya, mengadaptasinya, namanya apropriasi gitu. Jadi emang kita kaya banget, bener kayak kata Ican, dan cuma kita doang bisa ngebawa ini keluar gitu. Nah, aku mau nanya nih, Chan. Kan Ican pernah coin the term post-ally. Nah, menurut aku nih keren banget. Kenapa? Karena nggak cuman mungkin orang banyak melihat kayak, oh oke, kita harus mengapresiasi karya lokal kita dan apa namanya, kebudayaan kita sendiri, kita ngelihatnya yang tradisional gitu. Karena itu yang emang paling unik lah kita. Cuman Ican nih bisa melihat hal spesifik yang bisa diangkat dan menjadi ekspresi yang sangat amat clear gitu dalam post alay ini. Nah, bisa dijelasin sendiri nggak sih, Ican, post alay itu apa dan gimana sih Ican implementasi ini, dan apa sih itu? ya sebenarnya we are still ally gitu kan. Ya aku kesadaran itu kan akhirnya melihat gitu. Aku selalu melihat Indonesia atau akar budaya kita tuh nggak melulu dari yang dahulu, atau wah, kalau kita mau tracking identitas kita selalu batik, selalu arca-arca Majapahit gitu, bingung kadang-kadang relate-nya sama yang muda-muda ini gitu. Jadi kesadaran itu terlihat gara-gara kemarin celutukannya itu gara-gara gini sih. Waktu perform di Bandung itu kita di JDJ-an gitu, aku pakai topi baret, pakai baju kebetulan mirip Hansip gitu. Anjing, itu si Chan katanya kayak Hansip gitu. Walaupun yang bilang itu sekarang pakai baret juga gitu kan. Itu keren sih. Jadi dari situ aku ngeliat kok, oh iya ya. Wah. Tapi pas dia bilang gitu aku merasa impress gitu. Oh, betul nih. Kita tuh budaya kita tuh yang paling populer itu, yang budaya pop Indonesia itu alay, mungkin yang di era internet ini gitu. Internet kan yang menciptakan alay itu. Apabila slash budaya campur internet, ya jadinya alay gitu kan. Ketika informasi nggak terbatas didapatkan oleh orang-orang di luar, di apa di rural gitu, dan menciptakan identitas mereka sendiri, progres mereka sendiri. Dan aku melihatnya, wah, sebenarnya term post alay itu kan terjadi gara-gara mengandaikan, Wak, sebenarnya. Kayak gimana sih andainya kalau revolution dari sebuah pop culture bernama alay itu berkembang jadi apa sih gitu kan. Sebenarnya kan masih medium eksperimen sebenarnya. Bukan hal yang fix gitu. Mendefinisikan itu. Jadi manifest itu juga terjadi gara-gara kita ngelihat ya itu tadi, gara-gara kesadaran aku kayak ngelihatnya, wah ini termnya itu negatif kan kalau kita bilang alay itu, karena ya anak kota nggak mau dibilang alay itu. Dan satir inilah yang rasa-rasa tidak nyaman inilah ketika kamu diagnolkan sebagai alay, ketika ditwist jadi post alay itu seperti apa gitu. Sampai sekarang kita masih nyari sih jawabannya itu apa gitu. Tapi kan medium eksperimen kita ya ada di GMO, gambar modus operandi, ada di fashion, produk-produk fashionku gitu. Ini kan medium eksperimen yang akhirnya menciptakan manifesto itu sendiri gitu. Nanti alay itu seperti apa yang fixnya juga aku nggak tahu, karena itu akan terus bertransformer gitu. Kan orang anak Joy Division mana mau, memang dia bilang kalau musik mereka itu post punk, kan nggak juga gitu. Iya. In term untuk medium komunikasinya setelah punk rock itu apa kan gitu. Ya. Ini membicarakan ke arah post alay dan tadi juga dibilang ekspresinya lewat gambar modus operandi. Ini gue mau nanya dong mengenai gambar modus operandi, karena menurut gue musik dan estetik gambar modus operandi adalah salah satu contoh yang Ican dan Kasimin, partnernya Ican di gambar modus itu implementasikan, yang contoh terbaik menurut aku, salah satu contoh terbaik
ngangkat inspirasi lokal, kearifan lokal, dari yang tradisional sampai yang post alay dengan referensi barat dan digabungin jadi sesuatu yang sangat amat unik dan anehnya universal gitu ya. Semua orang bisa relate gitu, semua orang bisa suka gitu. Nah, itu tuh gimana sih ceritanya si Gabber Modus Operandi dan implementasi musik dan juga visualnya dari fashion-nya, dari visualnya itu gimana sih ceritanya? Secara visual itu memang kita nggak mau relate sama dunia barat. Nggak mau ada relate tertentu. Karena kalau kita ngomongin Gabber gitu kan dari Belanda, ya kebetulan Ya. orang tua yang koloni kita kan gitu. Nah, tapi saking kita nggak mau relate sama mereka, kita akhirnya kayak oh iya Wak, ya pakai aku sama Kas tuh selalu diskusi tentang bagaimana mendeliverikan pesan gitu kan, mendeliverikan energi musiknya, si Kas yang totally produce, aku yang lebih delivering live stage-nya gitu. Akhirnya karena tidak mau terrelate dan tidak mau terkonfirmasi ini Wak sama dunia barat itu, akhirnya menimbulkan mungkin sekarang kita bisa bilang ya autentiknya gitu, genuine-nya itu timbul secara organik gara-gara pertama kita ada inisiasi untuk mempresentkan beberapa sheet dari sosial media, postingan-postingan kita dari beberapa keabsurdan Nusantara, progres anak-anak di luar sentral, di luar kota, di luar Jakarta gitu. Kita publish gitu. Sehingga ada teori menarik yang ini si Kas ngasih tahu ke aku. Itu teorinya tentang hauntologi. Hauntologi itu dari si Mark Fisher yang bikin. Itu si Kas yang ngasih tahu aku. Dan akhirnya kita menggunakan teori-teori ini, hauntologi ini untuk sebagai acuan kreatif kita, di mana yaitu ada rasa bersalahnya orang kolonial terhadap apa yang mereka lakukan. Dan sampai sekarang itu jadi termnya anak-anak negara-negara kolonial yang jadinya SJW, social justice warrior, terus yang banyak sensitivitas, banyak political correct gitu. Kalau kita kan nggak ada, orang kita di koloni ya. Ya. Nah, karena ada punya power yang kita nggak harus minta politik, nggak ada correction ini, ya udah kita shut out aja gitu. Dan akhirnya teori-teori hauntologi ini kan kayak merasa dihantui dengan rasa bersalahnya mereka gitu, sehingga menimbulkan kelas gitu kan, sosial gitu. Dan sosial kelasnya itu menimbulkan the master who's slave gitu kan. Setiap pemberontakan itu, makanya kita juga nggak mau dibilang kita memberontak, itu nggak juga gitu. Kita karena kalau kita memberontak itu ada master yang harus kita konfirmasi bahwasanya kita yang berontak gitu. Terus si masternya bilang, oh kalian berontak, maka kami berikan kami melawan, maka kami berikan polisi supaya kalian nggak ngelawan. Berarti kan kita yang ngelawan minta konfirmasi dari master bahwasanya kita melawan. Berarti. Tapi kalau kita merayakan, bukan melawan, udah kita rayain aja. Asik-asik sendiri, ekosistemnya sendiri, bangun sendiri, linknya bangun sendiri, estetiknya bangun sendiri, tanpa minta konfirmasi dari si master. Sampai masternya senang sama apa yang kita lakukan, misalnya. Nah, distorsi-distorsi inilah yang ada terjadi di Gabber Modus Operandi sebagai laboratorium eksperimental tentang sosial budaya itu. Ya udah, kita nggak usah ngelawan. Udah kita asik-asik sendiri aja, kita selebrasi apa yang kita punya aja. Cocotin wae itu. Orang tuh nggak bisa protes, karena kalau protes nanti orang tuh political correct ya kan. Iya, karena kita punya leverage itu ya, bahwa kita emang yang dijajah, ini kita, ya kita mau senang-senang berekspresi aja gitu. Dan mereka jadinya nggak enak, kayak tadi hauntologi itu jadinya mau support kita gitu ya jadinya. Menarik banget sih, menarik banget. Nah, ini nih Gabber Modus Operandi mungkin tadi udah Ican ngasih lihat bahwa orang di luar sana bisa relate dan bisa apresiasi, cuman mungkin di downplay tadi karena heboh banget. Gabber Modus Operandi udah main di Boiler Room, di live at Boiler Room, ada di CTM Festival di Berlin,
dan harusnya main di Primavera Sound di Barcelona, cuman kemarin gara-gara pandemik ditunda ya kalau nggak salah. Bener nggak tuh? Ya, Wak, jadinya extend tahun depan. Mantap, moga-moga jadi ya tahun depan. Jadi Amin. Ican nih udah keliling dunia, ke Cina juga, ke Uganda juga di nyege-nyege. Nah itu kurang lebih ini kan bener-bener kayak ini nih, dulu gue kalau SMA tuh ada namanya misi budaya. Temen-temen gue yang saman main di festival musik mana di Bratislava gitu di Eropa, dan ditonton, diapresiasi sama orang-orang kulit putih gitu. Dan ini nih yang Ican lakukan sebenarnya bukan jadinya ngeberontak, cuman ya benar-benar selebrasi, punya identitas sendiri, dan selebrasi ngajakin orang-orang di seluruh dunia sampai ya bekas koloni kita Belanda dan Jepang gitu. Dan kebanyakan tuh responnya orang-orang gimana sih, selain kayak yang tadi tuh, selain karena ontologi, karena kan Uganda yang emang punya kebudayaan sendiri yang mereka rayakan juga, dan Cina juga punya identitas sendiri yang berbeda, itu merespon gak bermodus operandi itu gimana sih? Ada satu momen setelah kita main di Boiler Room yang di Uganda itu, Wak. Itu si Kas itu yang cerita. Dia dipeluk sama orang hitam gitu, gede itu. Brother, I feel home, brother. Ya, itu kita nggak tahu juga ekspektasi sampai situ. Dan kita tuh sampai sekarang kita menekankan kita bukan duta budaya juga gitu. Yang kita mainkan kan musik elektronik gitu. Yang kita presentasikan tuh adalah purely subculture of Denpasar misalnya. Taruhlah gitu. Kan itu yang kita pengen presentasikan. Nih anak Denpasar main musik elektronik tuh kayak gini, Wak, gitu. Nah, orang-orang itu kan di dunia klub gitu sebenarnya bingung juga gitu. Ini ngapain gitu kan orang-orang ini gitu. Tapi karena mereka bingung itu ternyata kok mereka mungkin ada kesadaran ini sesuatu yang fresh gitu. Sebenarnya kalau kita lakukan sendiri kita nggak tahu juga kalau ini fresh atau enggak kan. Ini kan cuma pengandaian. Yeah. Kita kan pengandaian nih GMO nih. Gimana kalau musik Gabber itu datang dari Denpasar, seperti apa sih gitu. Yeah. Nah itu dia, Wak. Sebenarnya akhirnya apresiasi-apresiasi yang kita dapatkan dari beberapa pengalaman kita pentas itu sebenarnya jadi input juga kan gitu. Oh ya, publik negara ini seperti ini, publik negara ini seperti ini. Tapi senangnya setiap negara itu punya punya interpretasi itu sendiri sama melihat pas kita habis permain, emang Indonesia kayak gitu ya katanya. Ya nggak tahu juga kan gitu. Ya maksudnya kalau dibilang kita kesurupan juga nggak juga gitu. Tapi kan aku menariknya adalah waktu main di Ornamen Studio Rama waktu itu yang inisiasi, itu menurut kami adalah puncak keberhasilan kami ketika main di kampung sendiri, main di kandang sendiri. Itu yang selebrasinya benar-benar total gitu, yang penontonnya kesurupan sendiri, dan akhirnya sadar kalau sadar sendiri aja orang tuh joget nggak sadar. Sadar untuk joget nggak sadar gimana tuh? Nah itu maksudnya kan kita dapat footage itu kan, ngeliatin betapa kita juga terpukau sendiri ngelihat anak Jaksel yang sokol high beast nari kesurupan, nari gelempangan di lantai gitu. Itu kayak kita wah senang banget gitu. Akhirnya what we deliver it's where they get it gitu. Ya udah embrace aja gitu bahasa tubuh kalian, embrace kekatroan kalian gitu. Itu sih, Wak. Mantap. Senang banget sih, itu salah satu memori terbaik sebelum pandemi saya juga. Soalnya itu benar-benar puncak acara, walaupun ada musisi-musisi dari luar, cuman paling heboh pas GMO main. Itu gue juga kaget. Thank you banget GMO. Nah, kan tadi ngebahas GMO mungkin dari musiknya dan interpretasi musik dan performance-nya. Cuman ini ada Ican Haram for GMO yang sebenarnya dijual di Sonderlab nih. Ada koleksinya. Nah,
itu tuh boleh nggak sih, mungkin panitia bisa ngasih lihat ya yang, yang ada di Sonderlab tuh yang mana, dan boleh ceritain sedikit nggak sih, cerita di balik desainnya? Karena mungkin juga bisa dilihat di topi yang lagi dipakai sama Ican nih, logo Gabber Modus Operandi yang ya itu tadi salah satu contoh, implementasi, eee, budaya kita dan budaya luar, nikah jadi sesuatu yang sangat amat keren banget gitu. Oh, ini cerita tentang desainnya, Wak? Iya, boleh boleh boleh. Ya, kalau yang kita display di Sonderlab itu beberapa dari karya kita pas pandemi itu tadi, Wak. Jadi kan pas siapa tadi yang nanya yang pertama tadi, Mas Bisma ya. Ya itu kan dari karya 3D itu yang 3D dari mixtape kita itu beberapa desainnya kita aplikasikan ke garment gitu dan ternyata menarik juga gitu. Jadi progresivitas si karyanya itu sampai bisa diakses untuk buat kalian nongkrong minum kopi di 7 lah, misalnya 7 hari, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya kayak lagi-lagi sebagai seniman kan gimana cara distribusi karyanya ya, Wak ya. Nah, itu salah satunya mungkin yang paling bisa diakses itu buat kalian sebagai senang dan support dengan apa yang GMO lakukan ya bisa dari desain-desain yang kami tampilkan gitu. Dan si logo Rumah Gadang ini dari fontnya itu waktu dari pertama album kami yang Puximax itu Yes. dan itu juga ada yang warna hitam kemeja itu kebetulan itu adalah album kami Puximax dengan yang diaplikasikan sama Dance Noir untuk dijadikan rilisan fisiknya. Nah, itu logo Padang ini dibikin sama Technovoid, ada desainer dari Kota Kembang. Si Technovoid itu waktu pertama ngasih font Gabbernya modus operandi itu yang keren banget gitu loh, Pak. Terus tiba-tiba kita, wah ini kekerenan bro, kita bilang. Coba, terus si Kaslo udah jadi Rumah Padang gimana tuh? Oh ya juga, Pak. Kita kebetulan kan beberapa juga, aku dulu sempat bikin tulisannya bondage gitu, aku bikin tapi bondage tapi rumah gadang gitu. Oh bikin kayak tulisan bondage kau tuh, Wak, yang rumah gadang. Oh ya boleh boleh juga. Coba namanya si Eno tuh. No, bikinin dong logonya tuh kayak Rumah Padang gitu. Dia bingung juga kayak mana, Wak? Itu yang runcing-runcing kan kayak font metal itu. Oh iya dibikin, akhirnya jadilah jadi ikoniknya sekarang ini. Yes. Ya, sebenarnya ya itu tadi kita kan melihat simbol-simbol yang berserak di sekeliling kita gitu, yang lebih relate sama aku gitu. Ya itu tadi itu warung Padang itu relate gitu kan. Kalau kita lihat cover-covernya juga, kalau lihat detail artistiknya si Rimba Gerilya motor bak belakang itu untuk bak sound system. Hal yang kayak gitu lah, yang receh Nusantara itu. Iya, receh Nusantara yang kita lihat sehari-hari IRL ya. Nah, ini keren banget gimana Ican dan Gabber Modus dan kolaboratornya tadi kayak Rimbawan Gerilya sama Technovoid ngangkat apa yang ada di IRL atau in real life ke URL gitu, ke dunia internet dan ngangkat itu dan memperkenalkannya ke dunia. Nah, mungkin terakhir kali menurut Ican, selain Gabber Modus, ada nggak sih seniman atau musisi lokal yang Ican bilang respect dan bisa ngangkat kearifan lokal juga seperti Ican? Dan yang kedua adalah nih sebelum kita buka Q&A lagi terakhir, dream kolaborasinya Ican tuh siapa sih? Nggak harus orang Indonesia, nggak harus orang masih hidup, bisa siapa aja. Karena gini, kenapa gue tanyain? Karena gue sempat baca interviewnya Ican dari tahun 2009, itu dream-nya ngedesain airplane tour-nya Lady Gaga. Bener nggak tuh? Nah, pertanyaan pertama, musisi atau seniman Indonesia yang bisa ngangkat
semangat akar rumput dan ngambil kearifan lokal, siapa lokal yang mungkin underrated sama Dream Collab-nya Ican? Ada satu musisi dari Wamena, Papua, yang kebetulan sekarang tinggal di Jayapura bernama Asep Nayak. Dan dia merupakan musisi asli sana yang kebetulan mempresentasikan musik Papua ke dalam elektronik. Wah, saya kaget gitu, kayak saya trend itu. Namanya Asep Nayak, nama musiknya WCC. WCC. Oh iya, WCC. Itu sangat saya rekomendasikan. Dan ada kedua, satu lagi ada dari Bali, duo. Dia satunya dari Gianyar, satunya dari Negara. Mereka bikin musik seperti soundtracknya Akira ini, keren banget ini. Namanya Kadapat. Itu benar-benar masa depan dari sebuah musik jegok gitu. Jegok itu alat tabuhnya, alat percussion xylofoniknya dari Jembrane. Nah itu dua itu ya, Kadapat dan itu Kadapat itu bahkan kalau kalian dengernya nih yang punya label-label fashion nih, fashionable kali ini. Udah macam kalau pakai runway pakai lagu orang itu udah macam runway Jun Takahashi gitu loh, Pak. Iya, bisa lah ya. Paris Fashion Week ya. Harus gitu kan. Kok denger musik itu kok wah ini dipakai runway paten ini. Nah, kayak gitu dah. Itu udah sampai levelnya tuh kayak gitu orang tuh. Nah, ini kedua musiknya bisa dicari di mana nih, Chan, kalau pada mau nyari tahu? Kalau Asep Nayak itu cuma ada di YouTube. Asep Nayak gitu. Kalau Kadapat itu kebetulan belum orang tuh belum merilis. Ada beberapa rilisan-rilisan di live mereka di internet. Tapi nanti akan dirilis oleh Gorong-Gorong Records. Itu suatu label underground dari Bali yang kebetulan diasosiasi sama Kasimin. Wah, mantap. Berarti WCC tadi bisa di YouTube, Kadapat ya. Kadapat kita tunggu rilisannya dari sedap ini harus yang punya fashion ini harus awas ini. Ya, siap-siap nih. Ini kayak ada Popon tuh tadi, ada Aesthetic Pleasure yang komen tuh. Siap-siap, Pon. Nah, Dream Collab siapa nih? Masih Lady Gaga atau enggak nih? Aku kok Dream kolaborasi yang udah mati atau yang belum, Pak? Terserah. Boleh siapa aja. Aku tuh hormat betul sama Ramilzi, Pak. Itu udah meninggal tapi orangnya. Ramilzi itu seniman graffiti, seniman patung, karyanya apapun lah, musik, dia teman-temannya basket juga itu. Udah tua, udah meninggal. Nah, itu dia Ramilzi itu salah satu kayak panutanku lah kalau bisa dibilang. Dan kalaupun pengen kolaborasi ya mungkin sama dia ya kalau misalnya bikin misalnya Panasonic ngeluarin kulkas Ramilzi Ican Harem misalnya gitu. Mungkin insya Allah terjadi. Bisa. Ramilzi itu RAMMELLZEE, betul nggak? Ya, Ramilzi. Nyebrang sih dia, nyebrang. Nyebrang, Wak, itu, Wak. Oke. Kalau begitu teman-teman, moga-moga sudah bisa menghibur diskusinya, bisa menginspirasi dan juga menumbuhkan semangat akar rumput dari kalian semua. Nah, sebelum kita tutup, kita membuka Q&A lagi. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menyampaikan sesuatu, atau mau misalkan langsung beli baju-bajunya Gabber Modus Operandi tadi di Sonderlab, atau mau mesen Earl Grey kopi hariannya di 7 hari, boleh langsung. Dan jangan lupa juga teman-teman, ini acaranya adalah seri I Want to Learn, presented by 7 hari dan Sonderlab, yang campaign bulan Juli dan Agustus ini adalah Ready, Active, dan Productive. Hari ini kan bareng sama Ican Harem. 8 Agustus nanti ada Botanical Drawing with Diva Mesia. 14 Agustus ada talks tentang eco-friendly business dengan Snormal. Normal tuh saya, jadi ntar saya nggak bakal ada, cuman ntar ngobrol-ngobrol lagi.
Dan 15 Agustus ada Heart Pin Making with Mote Mote. Nah, seru-seru banget. Cek infonya di Instagramnya 7 hari, @7hari_, dan @Sonderlab. Ayo teman-teman, kalau ada yang penasaran, ada yang mau tahu, wah ini ada yang nanya nih kayaknya. Mau nanya Wak, gimana perasaannya lagunya difavoritin sama Mbah Bjork? Nah, pertanyaannya dari Popon nih. Ya lumayan derdeknya lumayan kaget, tapi nanti ada berita lebih kaget lagi buat kalian selanjutnya. Wih, wah nggak tahan gue karena Bjork salah satu favorit gue juga. Chan, gue nonton konser sendirian pertama kali itu nonton Bjork di tenis indoor tahun berapa? 2007, 2006 sendirian, nggak punya teman. Ya itu makanya tuh dia juga ya salah satu kan orang-orang yang lagi-lagi tuh dia melihat kacamata kreatif dia tuh sangat otentik ya, melihat hal-hal yang mikro gitu. Nah, dan dia performatif juga ya, kayak lu gitu, karena dia fashionnya juga, terus ada kalau videonya selalu performatif juga, gila sih dia emang. Dan punya pesan politik yang jelas. Ya. Nah itu aku pikir itu udah mulai ada, dia sangat sadar lah untuk menyampaikan politik yang jelas gitu, dan itu yang sampai sekarang dipakai sama GMO sama aku gitu, untuk ya memang harus memiliki sikap politik dalam presentasi sebuah karyanya. Kesadaran politiknya ada. Kalau si Ican sendiri, ini ada yang nanya dari Gabriela Caroline, Mas Ican minta sound mantap-mantapnya dong. Mantap, 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 bro, mantap, 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 bro, mantap, 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 bro. Mantap. Oke, kalau gitu teman-teman yakin nih nggak ada yang mau nanya lagi? Kalau tidak ada, kita sudahi dulu acara kita pada hari ini. Sekali lagi, ini ada yang nanya nih, Benjamin. Nah, sebelum terakhir nih, kita jam 4 saya harus jalan nih, harus jemput adik saya soalnya. Mau nanya, kira-kira ada bayangan tertentu kah tentang apa yang akan dibuat atau dibawa lagi dari JMO? Jika saat suatu hari nanti orang luar sudah tidak merasa fresh dengan karya-karya yang membawa unsur-unsur lokal Indonesia. Nah, apa katanya? Gimana pertanyaannya, Pak? Saya ulang lagi ya. Ada bayangan tertentu kah gimana nanti tuh GMO tuh bakal kayak gimana sih ekspresinya apabila orang luar sudah tidak merasa fresh lagi dengan karya-karya yang membawa unsur-unsur lokal Indonesia. Wah, nggak tahu juga apa yang terjadi di masa depan, kita tidak bisa memprediksi, tapi apa yang kita lakukan sekarang mudah-mudahan masih relevan dengan zaman. Amin. Berusaha untuk relevan terus, Pak. Itu aja. Ya. Dan kita ngelihatnya orang-orang di Barat juga musiknya dari dulu gitu-gitu doang, tetap aja ya. Gitu. Kita baru muncul sekarang, harusnya sih bakal relevan terus sampai kapan-kapan juga di luar sana, moga-moga. Amin. Oke, kalau begitu teman-teman, ada lagi kalau nggak ada, terima kasih untuk Ican. Thank you banget, Chan. Thank you, Sandegas. Thank you, Sonderlab. Thank you, 7 hari kopi. Thank you. Thank you untuk satu lagu mantap-mantap dong. Nah, ya, kita tutup dengan mantap-mantap. Thank you semuanya. Thank you Lavi. Thank you. Thank you Sonderlab. Kita putarkan lagu mantap, bro. Mantap, 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 bro. Mantap, 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 bro. Mantap, 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 bro. Mantap, 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 bro. Mantap, 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 bro. Mantap, 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 mantap. Mantap, 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 mantap. Goyang ganda, tapi banyak gaya. Bonceng 3 pakai Honda, jangan lupa kunci ganda. Goyang gada bunda, gaya cewek Belanda. Dapat mobil
handa pamer lewat social media. Hey yo, kenapa sih cewek-cewek di klub itu banyak, tapi lebih banyak om-omnya. Padahal badannya mantap, 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 mantap. Oke, terima kasih semua teman-teman. Sampai kita ketemu di dunia offline. Mantap, 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 Oke, mantap, dah. mantap, 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 mantap.